Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Hipipare, selamat datang di podcast Hipipare Komisariat UNM. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Manjid dari bidang informasi dan komunikasi Hipipare Komisariat UNM periode 2022-2023. Pada podcast pertama ini, kita akan ditemani oleh Ayunda Utari Syarifuddin selaku Ketua Komisariat Hipmipare Komisariat UNM periode 2022-2023. Halo, perkenalkan nama saya Utari Syarifuddin selaku Ketua Komisariat Hipmipare Komisariat UNM periode 2022-2023. Nah, pada episode pertama ini kita akan bersama oleh kakak dan ada pun mungkin sebagian pengenalan atau awal dari podcast ini. Mungkin banyak dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai apa sih sebenarnya Hipmipare Komisariat UNM itu, Kak? Jadi, Hipmipare Komisariat UNM itu adalah salah satu komisariat dari 9 komisariat yang ada di Hipmipare. Nah, di mana Hipmipare itu adalah singkatan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare yang merupakan organisasi kedaerahan asal Kota Parepare. Adapun kesekretariatan kami itu berada di Jalan Dentata 1, Blok 4B nomor 7, tepatnya di Asrama 2 Hipmipare. Nah, dalam menjadi ketua tentunya ada kepengurusan. Mungkin kakak bisa jelaskan secara singkat apa saja struktur kepengurusan yang ada pada periode kakak saat ini. Nah, kalau dalam periode kali ini itu saya mengambil kepengurusan yang cukup kecil, yakni berjumlah 17 orang dengan 4 bidang, yakni yang bidang pertama itu ada bidang pengadaran, yang kedua itu ada bidang pengabdian masyarakat, yang ketiga itu ada bidang minat dan bakat, dan yang keempat itu atau yang terakhir itu adalah bidang informasi dan komunikasi gitu. Jadi total itu ada 4 bidang dan tentunya pada 4 bidang tersebut mungkin ada program kerja yang mereka akan kerjakan. Mungkin kakak bisa jelaskan secara singkat juga tentang apa saja program kerja yang ada pada bidang-bidang tersebut. Nah, kalau untuk bidang pertama itu bidang pengadaran itu ada 2 program kerja. Yang pertama itu yakni LKM atau latihan kepemimpinan mahasiswa, dan ini baru-baru saja sudah dilaksanakan di Kukuka itu pada tanggal 17 September 2023 dengan jumlah peserta itu yakni 22 orang. Terus selanjutnya itu ada terkait dengan study fund, di mana study fund ini adalah kajian yang kita kemas dalam bentuk fund yang kita laksanakan di outdoor. Terus selanjutnya untuk bidang kedua, bidang pengabdian masyarakat, yakni ada program kerja yakni bimbingan belajar Sipamaca, di mana ini adalah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat Kota Parepare. Jadi kita kawal adik-adik kita yang masih di SMA untuk mendaftar di perguruan tingginya, kita asramakan selama kurang lebih 1 bulan dan kita pastikan mereka duduk ke bangku perkuliahan. Terus selain itu untuk bidang ketiga minat dan bakat itu ada padisengan, di mana padisengan ini adalah bentuk kajian baik itu dengan 4 fokus utama, yakni bisnis, terus ada kebudayaan, ada teknologi, dan ada public speaking. Terus selanjutnya untuk bidang terakhir itu bidang infocom, itu ada 2 program utama, yakni ada HP News dan Mading Hipmipare. Nah, saat itu mungkin ada tantangan dalam sebuah kepengurusan atau mungkin dalam diri tersendiri sebagai ketua itu apa saja tantangan tak selama mungkin hampir memenuhi periode ini. Nah, kalau tantangan pribadi itu sendiri itu mungkin dari stigma masyarakat bahwasanya kalau sosok perempuan itu dicap menjadi kurang mampu untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kelompok. Tapi karena adanya kepercayaan saya kepada adik-adik saya serta teman-teman saya akan kemampuannya dan kepercayaan dari kakak-kakak saya atas kepercayaan kepada saya, jadi saya mampu untuk mengambil amanah ini menjadi ketua. Selain itu, tantangan selanjutnya itu pada era ini kita tahu bahwa
ada berbagai program-program dari Kemendikbud yakni seperti program kampus mengajar, asistensi mengajar, atau pertukaran mahasiswa itu menjadi sebuah tantangan juga pada periode ini di mana sebagian besar pengurus saya itu mengikuti program tersebut, tapi karena adanya teknologi ya komunikasi kita tetap lancar dari ya bisa. Nah, salah satu tadi program kerja yang telah berlangsung itu adalah LKM, dan sepertinya LKM itu adalah perekrutan adik-adik yang baru bergabung. Nah, untuk itu apa harapan kakak untuk adik yang baru bergabung di HIPMI Pare Komisariat ini? Harapan saya tersendiri untuk adik-adik yang baru bergabung itu semoga mereka dapat menikmati segala proses yang ada dalam HIPMI ke depannya. Selain itu semoga terjalin erat kekeluargaan di antara mereka, baik antara mereka itu sendiri ataupun kepada kakak-kakak yang nantinya, karena di HIPMI Pare terkhususnya Komisariat UNM itu kita menjunjung tinggi kekeluargaan. Itu yang menjadi pokok utama dalam HIPMI Pare Komisariat UNM. Dan yang terakhir semoga mereka loyal terhadap lembaga. Nah, satu lagi, sebagai ketua, apa harapan tak untuk HIPMI Pare Komisariat UNM ke depan? Nah, untuk HIPMI Pare Komisariat UNM, semoga HIPMI Pare tetap berjalan, terus eksistensinya tetap terjaga dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu ya. Jadi podcast kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah menemani kami di podcast kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian juga yang sudah bersemangat membantu kami di podcast kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.